Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita em, mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang konsumsi berlebihan dan penurunan utility dalam perspektif Islam. Nah, sebelum sampai pada materi yang akan kami sampaikan, akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu margin utility. Nah, marginal utility itu adalah perubahan tingkat kepuasan yang dialami em, yang dialami pelanggan ketika mereka membeli banyak produk atau jasa. Nah, sederhananya konsep ini mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen dari konsumsi berikutnya. Nah, maksudnya marginal utility itu adalah eh, saat kita beberapa kali apa ukuran ukuran kita itu tingkat kepuasannya itu seberapa. Nah, contoh kasus yang kita dapatkan itu adalah saat kita sebagai mahasiswa, contohnya kita itu setiap hari seharinya itu meminum kopi 3 kali dalam sehari. Nah, saat gelas pertama mungkin kita akan merasakan eh, kepuasan yang namanya kepuasan dalam diri kita saat menikmati kopi tersebut. Namun pada gelas yang kedua dan ketiga, kepuasan kita dalam minum kopi tersebut itu sangatlah bukan sangat menurun. Kepuasan kita itu menurun dan kita kurang menikmati eh, kopi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan tingkat kepuasan penurunan marginal utility. Nah, selanjutnya akan disampaikan tentang eh, hubungan marginal utility yang menurun oleh Mas Ikram. Saat dulu kita Zun. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan wudhu. Itu kan. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan marginal utility yang menurun dengan larangan israf atau berlebihan. Jadi di dalam teori ekonomi konvensional, hukum penurunan utilitas atau marginal marginal law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa setiap tambahan konsumsi suatu barang akan memberikan kepuasan yang semakin menurun. Pada kasus ini, mahasiswa yang membeli kopi kekinian 3 kali sehari tadi mungkin awalnya merasakan kepuasan yang tinggi, tapi seiring waktu kepuasan tersebut akan menurun. Bahkan bisa jadi jenuh dan tidak bermakna atau hambar. Nah, dalam perspektif Islam, perilaku ini termasuk israf atau berlebihan dan tafsir atau pemborosan yang jelas sudah dilarang oleh syariat. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan yang artinya dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Gitu. Penurunan utilitas marginal dalam konteks ini tidak hanya sekedar fenomena ekonomi, tetapi juga mencerminkan hilangnya keberkahan dan potensi mudarat, baik secara finansial, kesehatan, maupun spiritual.
Jadi larangan israf dalam Islam dapat dipahami sebagai penerapan praktis dan prinsip utilitas marginal yang menurun, yang mendorong manusia untuk menghindari konsumsi berlebihan agar tidak menimbulkan kerugian dan pemborosan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya demi maslahat individu dan masyarakat. Jadi selain pemborosan tadi eh, dilarang karena sangat sangat tidak baik untuk kesehatan dan juga secara finansial pun tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, selanjutnya, peran masalah dalam mengarahkan perilaku konsumsi yang seimbang akan dijelaskan oleh Mas Agus. Baik, izin melanjutkan pembahasan yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sunita sama Mas Vikram. Kita masuk ke peran masalah dalam mengarahkan perilaku konsumsi yang seimbang. Jadi saya akan membawakan secara singkat saja karena di Zoom ini terbatas waktunya. Nah, langsung saja. Masalah dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup kepuasan materi saja, akan tetapi juga mencakup manfaat duniawi dan ukhrawi, serta keberkahan juga. Terus konsep masalah ini itu eh, didasarkan pada makosid syariah. Nah, dalam kasus ini itu masalah itu mengajak konsumen untuk yang pertama itu mempertimbangkan prioritas kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita tuh sebagai manusia itu harus memprioritaskan kebutuhan utama kita daripada keinginan kita. Terus ada menghindari konsumsi yang membahayakan kesehatan seperti konsumsi gula berlebihan, terus konsumsi santan atau dan lain yang berlebihan itu karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terus ada mengalokasikan dana untuk hal yang lebih bermanfaat seperti menabung, berinfak atau investasi yang lebih bermanfaat pada diri kita. Terus terus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, dengan pendekatan masalah ini, konsumen tidak hanya mempertimbangkan apa yang diinginkannya saja, akan tetapi eh, yang dibutuhkan dan diridhoi oleh Allah. Nah, terus eh, bentar. Masalah dalam ekonomi Islam itu bukan hanya soal mencari kepuasan materi, tapi eh, kita di situ tuh dijelaskan manfaat untuk dunia dan akhirat, terus keberkahan hidup. Nah, dalam konsep ini juga diajak untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi sesuatu, terus nggak hanya nggak hanya hmm, mana tadi fokus pada keinginan atau kesenangan sesaat, tapi harus memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh badan atau diri kita. Nah, kita disarankan untuk memilih prioritas, bukan kebutuhan, bukan sekedar berdasarkan keinginan saja. Misal, jika kita terlalu banyak makan sesuatu yang kayak tadi yang sudah jelaskan, misalnya gula atau santan yang berlebihan, itu nanti berakibat kepada badan kita, diri kita. Jadi, masalah ini itu benar-benar mengatur kita benar-benar apa ya, tidak berlebihan. Semua itu sudah diatur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terus kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rama. Silakan kepada Mas Rama untuk melanjutkan eh, PowerPoint tersebut. Monggo. Oke, baik. Izin masuk ya teman-teman. Setelah kita memahami masalah dan pentingnya konsep masalah, eh, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa langkah praktisnya begitu? Poin pertama, ini dan ini yang paling krusial buat skala prioritas kebutuhan.
Misal uang 50.000 itu untuk sehari jajan kopi itu bisa dialihkan untuk apa? Mungkin bisa untuk biaya fotokopi materi kuliah yang lebih bermanfaat untuk masa depan gitu, atau bahkan ditabung untuk keperluan mendadak. Jadi eh, kita harus berani bertanya pada diri sendiri, ini kebutuhan atau sekedar keinginan sesaat begitu. Terus selanjutnya poin yang kedua, perhatikan konsep halal dan toyib. Ini bukan cuma soal halal secara materi, akan tetapi juga toyib. Baik untuk tubuh kita, kopi kekinian dengan gula dan sirup berlebihan, itu apakah toyib? Apakah itu baik untuk kesehatan jangka panjang? Tentu tidak. Eh, apa ya? Mungkin dengan memilih yang menyehatkan begitu. Aku on cam. Lanjut ke poin ketiga, hindari pemborosan dan utang konsumtif. Ini bahaya yang nyata. Jangan sampai gaya hidup apa namanya? Gaya hidup yang terlihat kekinian di kita itu justru dibiayai oleh utang online atau kartu kredit. Itu adalah jeratan yang merugikan. Alih-alih jajan boros, mari apa namanya? Kita alokasikan dana untuk mungkin untuk investasi syariah atau tabungan yang nilainya justru eh, nantinya bakal bertambah begitu. Terus selanjutnya poin yang keempat, poin keempat ini yang menjadi pondasi utama, tingkatan kesadaran akuntam akun akuntabilitas kepada Allah gitu. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu adalah eh, amanah, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Bayangkan gini, kita ditanya oleh Allah, uang yang apa namanya, uang yang kuberi padamu Allah, yang diberikan Allah kepada kita itu untuk apa? Untuk digunakan buat apa? Untuk 3 gelas kopi yang membuatmu gelisah, atau untuk hal yang bermanfaat. Nah, pertanyaan ini harus selalu menjadi apa namanya, filter utama sebelum kita membeli sesuatu. Kita harus berpikir apakah eh, keinginan itu adalah nafsu sesaat atau emang benar-benar kebutuhan. Untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima, itu implementasi prinsip moralitas dan kepedulian sosial. Misal, uang 20.000 untuk kopi, ke kopi ketiga atau kopi yang terakhir seperti kasus kasus ini, kopi ketiga yang sudah tidak kita butuhkan bisa menjadi rizki yang menyelamatkan bagi mungkin bagi saudara kita yang lebih membutuhkan. Contohnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang kelaparan gitu. Bayangkan dengan mengurangi 1 gelas kopi, kita bisa bersedekah dan itu justru akan meningkatkan apa namanya, maslahah atau manfaat dan keberkahan dalam harta dan hidup kita secara keseluruhan mungkin. Jadi begitu penjelasan dari rekomendasi konsumsi yang sesuai perspektif ekonomi Islam gitu. Kesimpulan untuk slide ini, yaitu rekomendasi ini bukan sekedar apa namanya, larangan, bukan sekedar larangan. Rekomendasi ini bukan sekedar larangan, akan tetapi ini adalah panduan untuk hidup yang lebih apa namanya, mungkin lebih seimbang, bermakna, dan semoga penuh berkah begitu. Dari yang bersifat yang
sangat praktis seperti menabung hingga yang spiritual seperti sedekah dan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Ini adalah ekonomi yang mungkin memanusiakan dan memberkahi begitu. Dari saya sekian. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Estu yang akan menyampaikan keseluruhan kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan tersebut, jadi dalam konsumsi Islam itu bukan hanya tentang memaksimalkan kepuasan, tetapi juga mencapai maslahah dan keberkahan. Di mana seperti misalnya dalam sebuah kegiatan ekonomi, dilarang mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Karena hal tersebut merupakan bagian dari perilaku konsumsi. Sehingga dengan kata lain, rasionalitas konsumsi Islam itu harus sejalan dengan perilaku konsumsi, di mana konsep tujuan tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim dalam melakukan konsumsi pengeluaran harus mempertimbangkan perbuatan israf, di mana konsumsi tersebut harus mempertimbangkan barang yang dikonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan pada periode waktu tertentu dan barang tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti misalnya barang yang tahan lama seperti membayar zakat, infak, atau sedekah sebagai bekal kehidupan di akhirat. Nah, di mana perilaku konsumtif tadi yang berlebihan tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dengan pendekatan yang seimbang dan beretika, konsumen muslim dapat mencapai kesejahteraan atau falah baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sekian dari presentasi kami pada siang hari ini yang berisi yang menjelaskan tentang konsumsi berlebihan dan penurunan utility dalam perspektif Islam, yang mana kasus tentang pembelian kopi sehari 3 kali seperti pada kasus yang sudah dijelaskan tadi. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh 9 kali sekali. Wes.